Guys, ketika kita nanti belajar tentang macam-macam distorsi kognitif gitu ya, itu sebenarnya juga tadi ya yang di awal aku sampaikan itu bisa menyaring, terutama hal-hal yang sifatnya itu propaganda. Salah satunya adalah ketika kita itu punya filter, tidak mudah untuk terpropaganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya, dan semoga sehat dan dimudahkan segala urusan, amin. Oke, kembali lagi ya, ini kita kembali lagi di OHO Channel TV, sesi monovlog ya, ini bersama aku Ogrit. Langsung saja kita akan bahas apa ini hari ini, masih seputar monovlog yang kemarin ya, kita tuh mengenal atau pentingnya belajar kosakata. Nah, di sesi yang ketiga, ini tiga ya. Yang ketiga ini, video yang ketiga ini, monovlog yang ketiga ini adalah aku ingin bahas tentang masalah distorsi. Kita langsung gas saja ya, distorsi. Oke, ini distorsi itu suatu hal yang aku suka ini. Sebelum nanti kita akan berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang lain-lain, tentang informasi tentang politik atau informasi yang lain, perlu kita tuh mengenal namanya distorsi. Oke, sekarang kenapa sih kok kita harus penting untuk belajar distorsi itu? Karena kita kan makhluk sosial. Namanya makhluk sosial itu ya kita tuh nggak lepas dari namanya berkomunikasi. Jadi alat untuk berkomunikasi itu apa? Adalah bahasa, kan gitu. Nah, seiring lintas informasi dari satu orang ke yang orang lainnya, itu syarat akan distorsi. Artinya sering potensi distorsi besar lah. Hampir semua informasi itu selalu ada unsur distorsinya, hampir lah. Jadi kita nggak mutlak ya. Oke, sekarang kembali lagi ke masalah distorsi. Dari etimologinya bahwa distorsi itu dari kata dis, yaitu sudah menyimpang atau sudah keluar jalur, itu namanya dis. Kalau torsio itu suatu sebetulnya memutar ya, torsio itu tadi memutar atau melengkung atau bagaimana. Distorsi itu yang menyimpang, yang muter, intinya sudah kacau. Dari segi bahasa adalah distorsi itu adalah perubahan dari bentuk atau dari makna dari kondisi aslinya. Jadi sudah nggak sesuai dari tadi ya, bisa bentuk, bisa maknanya, bisa kondisi aslinya, itu namanya distorsi. Nah, mungkin di awal ya kita tadi kan menyampaikan ya, namanya homo hominis socius, kita tuh makhluk sosial, jadi nggak bisa lepas dari namanya berinteraksi atau berinformasi. Nah, pentingnya memahami distorsi untuk apa? Salah satunya adalah itu bisa membantu diri kita itu untuk bisa mengidentifikasi, untuk bisa memfilter informasi-informasi yang masuk, menyaring dan mengatasi masalah terhadap informasi yang kita terima, masalah yang kita hadapi dari informasi-informasi yang masuk begitu. Nah, distorsi sendiri itu sebenarnya sifatnya universal. Kalau di dunia sains itu ada distorsi gelombang, distorsi gambar, distorsi cahaya kan begitu. Tapi kita nggak bahas masalah sains ya. Ini distorsi kognitif, ini kaitannya dengan psikologi juga sih. Jadi itu masalah penyimpangan atau irasional, cara pandang irasional yang itu berdampak pada penilaian seseorang. Dampaknya macam-macam, menilai seseorang pun nanti bisa nggak masuk akal begitu, karena terdistorsi cara berpikirnya, kan gitu ya. Ketika kognitif seseorang itu sudah terdistorsi, jadi mempengaruhi orang itu menilai, mempersepsikan dan begitu, ya itu pengaruhnya itu bisa menjadikan seorang itu bisa merasa bersalah, pesimis kan begitu ya, atau emosional dan sebagainya. Itu pengaruhnya di situ ya, karena memang terdistorsi kognitifnya. Memang banyak potensi distorsi itu sangat sering, bahkan itu bisa dibuat, dikondisikan. Nah, distorsi ini juga, distorsi kognitif ya, itu juga sebenarnya kalau istilahnya juga menjadi kendaraan atau tumpangannya syaitan. Seudon, terus terlalu over dalam berpikir dan sebagainya, yaitu beda bahasa lagi nanti aja. Jadi bisa mempengaruhi seorang egois dan sebagainya, itu intinya karena kognitifnya bermasalah. Oke ya, salah satu pemicu rusaknya sosial itu juga salah satunya adalah distorsi kognitif. Oke, sekarang kita membahas ke masalah macam-macam distorsi, masuk ke masalah macam-macam distorsi kognitif. Oke, masuk ke dalam berpikir hitam putih. Ini bagian dari berpikir
termasuk dalam distorsi kognitif. Lalu nanti yang kedua adalah namanya overgeneral. Ada yang mengatakan bahwa overgeneral sama berpikir hitam putih itu berbeda, tapi ada juga yang mengatakan sama. Oke, saya akan membuat bahwasanya overgeneral sama berpikir hitam putih itu sama. Jadi adalah cara pandang absolut, iya atau tidak sama sekali. Jadi berpikir hitam putih itu hanya sebagai kata atau nama hitam putih itu hanya sebagai filosofi saja, bahwa hidup itu kan sebenarnya bermacam-macam, ibaratnya berwarna-warna, tetapi orang mandangnya itu cuma warna gelap sama warna terang, hitam sama putih, itu aja. Jadi absolut. Jadi kalau kiri-kiri sekalian, kanan-kanan sekalian. Jadi kalau timur sekalian ke timur, kalau barat benar-benar lurus ke barat, nggak ada bengkok-bengkoknya sama sekali. Itu maunya seorang tuh begitu, jadi pengennya absolut gitu. Ibaratnya begini, orang tuh masih sulit untuk menerima bahwasanya manusia itu adalah manusia. Misalnya begini, contoh ya, berpikir hitam putih itu dalam tatanan pemerintahan, seseorang itu akan mengkritik pejabat itu habis-habisan. Di balik itu alam bawah sadarnya sebenarnya menuntut bahwasanya ya harusnya pejabat itu ya benar-benar bersih begini dan begitu, berdisiplin dan sebagainya. Karena kalau ada cacatnya sedikit saja, pasti akan lidahnya akan bersilat lidah kemana-mana, begitu tajamnya. Itu pengennya ya sebaliknya, harus benar-benar bersih, baik dan sebagainya. Tapi sama saja, ada pejabat yang kebablasan, tapi si pengomentar itu juga kebablasan. Jadi hitam putih, jadi begitu. Pengennya absolut, kalau baik-baik sekalian. Jadi masih sulit untuk menerima bahwa manusia itu adalah manusia, bukan malaikat. Gitu ya. Kesempurnaan itu suatu hal yang hampir mustahil atau bisa jadi mustahil. Sedangkan manusia itu selalu ada sedikit cacatnya begitu. Tetapi inilah yang namanya berpikir absolut, berpikir pengennya hitam putih. Sehitam-hitamnya zona itu pasti ada putihnya. Seputih-putihnya zona itu pasti ada hitamnya. Itu manusia. Dan tidak bisa lurus begitu, tidak bisa langsung kiri atau kanan, pasti agak bengkok-bengkok begitu. Itu namanya manusia kan begitu. Berpikir hitam putih itu seringnya ngejudge instan. Wah, ini kalau aku gagal dalam ujian ini maka aku akan hancur hidup, udah aku nggak akan pernah sukses. Ini namanya absolut. Dan berpikir hitam putih atau overgeneral itu cenderung ada dorongan terburu-buru dalam menyimpulkan atau premature conclusion. Nah, karakter berikutnya, kalau orang itu sudah sering berpikir hitam putih, ciri yang berikutnya adalah sering mencari-cari kambing hitam, lalu mengharuskan sesuatu hal yang harusnya memang nggak harusnya kan gitu, tapi dia haruskan. Ibaratnya begini, kalau hukum ini, kalau bicara masalah agama, ada ya wajib, ada sunnah begitu. Terkadang hal yang sunnah itu diwajib-wajibkan, suatu hal yang sunnah dikudok-kudok nih. Nah, seringkali kalian atau kita tuh mendengar orang mengatakan kudune, ya kita saring dulu. Apakah itu suatu hal yang memang kudu kan gitu. Kalau memang nggak kudu ngapain kan gitu. Yang mengkudukan tuh versi siapa? Apakah versi subjek, versi makhluk, versi kelompok tertentu saja, atau memang ada suatu hukum yang memang itu suatu hal yang harus, atau suatu hukum yang satu wajib? Terkadang itu terdistorsi. Itu cara berpikir absolut itu begitu. Tadi ya, mempengaruhi emosi seorang ego seorang. Itu namanya cenderung berpikir hitam putih atau absolute thinking, bahkan sering ngejudge atau premature conclusion dan sebagainya tadi. Sehingga dampaknya adalah seorang itu melihat kebaikan kecil sekalipun sulit, seseorang melihat kejelekan kecil sekalipun juga sulit, sama saja. Jadi hitam atau putih, seorang sudah fanatik sekalipun itu biasanya juga sudah kognitifnya sudah cenderung berpikir hitam putih. Jadi fanatik atau terlalu memuja, nggak ada kejelekan sedikit pun itu sulit. Jadi terhalang orang untuk melihat sisi-sisi positif, perubahan-perubahan yang punya potensi untuk bisa positif, atau suatu hal yang bisa potensi jahat atau buruk. Itulah ada bariernya, cara berpikirnya itu sudah hitam putih. Nah, sama dengan overgeneral, hampir sama sih. Melihat sesuatu itu seolah-olah itu menyeluruh gitu. Melihat satu pola negatif dan seolah-olah itu nanti akan berkelanjutan seterusnya, ya akan begitu terus-terus, dan tidak akan pernah punya
optimis bahwa itu nanti akan perubahan dan sebagainya. Itu namanya salah satu overgeneral. Ya, berpikir hitam putih itu hampir sama overgeneral, itu kurang lebih mirip-mirip lah kan begitu. Mungkin kalau ada ingin yang mengkoreksi bahwasanya overgeneral dan hitam putih itu berbeda dan sebagainya, ya monggo. Memang ada dua kutub ya, bahwasanya berpikir hitam putih sama overgeneral itu 11-12 sama saja. Nanti ada banyak nanti cabang-cabangnya distorsi kognitif itu. Turunannya ya, ada berpikir hitam putih, black and white thinking, atau all or nothing kan gitu. Jadi nanti ada namanya reverse logic, lalu ada namanya paradox, ada lagi namanya framing, macam-macam ya. Jadi kita akan bahas nanti, tidak dalam satu video ini. Kalau terlalu panjang, kita akan buat beberapa sequel untuk membahas beberapa cabang-cabang dari distorsi kognitif. Nah, itu tadi ya, kalau orang tidak mengetahui tentang beberapa hal itu, untuk menyaringnya saja sulit. Nah, supaya tidak terjebak dengan pemikiran hitam putih, sehingga cara berpikir hitam putih itu tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif. Sehingga ketika kita sudah bahas bahwa berpikir hitam putih itu nanti bisa bahayanya begini dan begitu, tolong jangan terjebak bahwasanya berpikir hitam putih itu wah pasti bahaya atau buruk begitu. Enggak begitu. Jadi ada kalanya berpikir hitam putih itu diaktifkan atau digunakan. Contohnya seperti kalanya bersyukur. Bersyukur itu ada limit di mana kita harus berpikir hitam putih. Daripada kita nggak bisa menyerap bagaimana bersyukur, ya cara berpikirnya putih. Karena sifat nikmat itu adalah absolut. Ya sekali lagi, karena dasarnya adalah sifat nikmat itu adalah absolut. Nikmat yang ada dalam diri kita itu absolut. Sehingga cara pensikapannya atau cara pandangnya memang harus hitam putih untuk mensyukuri. Hidup daripada nggak hidup sama sekali. Kan gitu ya. Mata bisa melihat daripada nggak bisa sama sekali. Lidah bisa mengecap rasa daripada kita nggak bisa. Indra ya, semua indra pendengaran itu. Kita bisa mendengar, merasakan, melihat, dan sebagainya. Aroma, dan sebagainya. Daripada nggak sama sekali, mau nggak mau, kita dihadapkan suatu hal yang absolut. Maka untuk menghantarkan supaya kita tuh bisa bersyukur ya, kita harus bisa berpikir hitam putih. Jadi ada perlunya juga kita berpikir hitam putih, dan sebagainya. Kita dapat apalah duit dan sebagainya, tetap bersyukurlah seberapapun itu ya, daripada nggak sama sekali kan gitu. Perlu untuk melatih seperti itu dengan menggunakan metode cara berpikir hitam putih. Jadi sekali lagi jangan terjebak bahwasanya berpikir hitam putih itu suatu hal yang negatif begitu, belum tentu. Ya, oke guys, nanti kita akan lanjut beberapa pembahasan yang lain nanti setelah distorsi hitam putih itu apalagi kan. Nah guys, ketika kita nanti belajar tentang macam-macam distorsi kognitif begitu ya, itu sebenarnya juga tadi ya yang di awal aku sampaikan itu bisa menyaring terutama hal-hal yang sifatnya itu propaganda. Jadi gini, distorsi itu tidak hanya sifatnya natural tapi juga ada yang sifatnya buatan. Wah, itu nggak bahaya kan? Ya jelas bahaya. Memang ada beberapa hal yang sifatnya nanti akan disengaja kan gitu. Salah satunya adalah ketika kita itu punya filter, tidak mudah untuk terpropaganda. Nanti kita akan bahas lagi apa itu propaganda kan, nanti di video yang selanjutnya kan begitu. Ini sangat penting untuk bisa imun, ibaratnya imun bagi cara berpikir kita begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi sedikit hal yang ingin aku sampaikan distorsi kognitif terkait tentang pemikir hitam putih dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut di beberapa poinnya. Sekali lagi terima kasih telah menyimak konten aku ini dan sambil menemani aktivitas kalian dimanapun berada, entah itu sambil masak, rebahan, dan sebagainya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.